Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimohon waktu sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 5 Januari 2025. 1. Disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa pembukaan pelayanan tahun 2025 akan dibuka kembali pada ibadah Minggu 5 Januari 2025. 2. Sehubungan dengan poin pertama, maka ibadah rayon, KSP, unsur-unsur sudah dimulai kembali pada minggu depan. Ketiga, diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa ibadah Minggu Subuh akan dibuka kembali pada Minggu 19 Januari 2025. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Malam Kudus 24 Desember 2024 berjumlah 415 orang. Ibadah Natal pertama 25 Desember 2024 berjumlah 300 orang. Ibadah Natal kedua 26 Desember 2024 berjumlah 53 orang. Ibadah Minggu 29 Desember 2024 ibadah pagi berjumlah 193 orang. Ibadah sore 49 orang. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 berjumlah 331 orang. Ibadah awal tahun 1 Januari 2025 berjumlah 183 orang. 5. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih bahwa setiap minggu keempat adapun persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Yang keenam, demi kelancaran dan kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Johannes Lewerisa SSI, Kantoria, admin jemaat, tim multimedia, organis, sopir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta jemaat di ibadah Minggu sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom.
Shalom. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Untuk mengawali ibadah kita sore hari ini, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 dan 2. Saya undang dengan kasih jemaat bangkit berdiri. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 4 ayat yang ketiga. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku Tuhan bahwa kami ini orang yang berdosa. Kami telah melakukan setiap kesalahan dan dosa terhadap Engkau dan juga sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nyanyian rohani 142 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, tolonglah. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Nyanyian rohani 144 ayat yang ketiga. Yesus
Kita akan mengaku iman kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Kidung Jemaat 247 ayat yang pertama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersyukur untuk waktu anugerah yang Tuhan berikan, kami boleh ada bersama di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2025 ini. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kami supaya kami terus ada dan terus boleh merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai penunjuk arah bagi kami untuk boleh melangkah dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, keluarga, bahkan juga pribadi kami masing-masing. Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan yang hendak kami baca, Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami supaya firman ini boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 3. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Kitab Amsal pasal 3, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru 2. Dengan tema atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tulangmu dan menyegarkan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanammu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra dalam berpancaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba, atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tentu berbahagia kita ada di minggu pertama di bulan Januari di tahun 2025. Tentu semua sehat dan diberkati Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perenungan firman Tuhan bagi kita diberikan tema oleh sinode bagi kita dalam perenungan ini, yaitu kesehatan tentang berkat dan hikmat. Kesehatan tentang berkat dan hikmat. Sebelum kita membahas firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan ini, tentu kita harus mengetahui apa itu berkat dan apa itu hikmat. Kalau kita tidak tahu berkat itu apa, hikmat itu apa, maka pasti firman Tuhan ini
sedikit kita tidak mengerti. Oleh sebab itu saya akan mengantar kita untuk menolong kita tentang apa itu berkat menurut Alkitab dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkat menurut Alkitab adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada seseorang. Saya ulang. Berkat menurut Alkitab adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada seseorang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan di kehidupan manusia. Karunia yang membawa kebaikan di kehidupan atau di hidup manusia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan hikmat yaitu kemampuan untuk menilai sesuatu atau menyusun sesuatu dan mencapai hasil yang diinginkan. Atau bisa juga hikmat adalah kepintaran yang diberikan oleh Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu hikmat itu dia mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu kemampuan untuk menilai sesuatu, menyusun rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan hikmat pengertian yang kedua yaitu kepintaran yang berasal atau diberikan dari hubungan kita atau yang diberikan Tuhan kepada kita lewat hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini, penulis kitab Amsal ini mau mengantar kita untuk mengerti tentang berkat dan hikmat. Yang pertama, di sini saya bagi dalam 5 bagian kitab ini. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yaitu nasihat untuk memelihara perintah Tuhan. Nasihat untuk memelihara perintah Tuhan. Ayat pertama bilang, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Di sini penulis kitab ini mengajak kita untuk jangan saja kita hanya mendengar firman Tuhan atau kita hanya cuma sebagai pendengar, tapi kita juga harus menyimpan dan melakukan firman itu. Supaya ayat kedua bilang supaya kita memperoleh panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Itu hasil kalau kita melakukan mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita. Umur panjang diberikan, kesejahteraan ditambahkan kepada kita. Jadi tahun-tahun hidup kita ada dalam berkat Tuhan, ada dalam sebuah anugerah Tuhan. Sedangkan ayat 3, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Jadi di sini pemazmur mau mengingatkan kita bahwa pentingnya kita memelihara firman Tuhan dengan kasih dan setia ada dalam kehidupan kita. Sedangkan bagian kedua yaitu ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi di sini ayat 5 bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini penulis kitab Amsal ini mau mengajak kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap ada dalam kepercayaan kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan sampai kita mengandalkan kehidupan kita, tapi harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang ditulis oleh pemazmur dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam kitab Amsal ini. Kemudian bagian ketiga
yaitu ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Menghormati Tuhan dan menerima didikannya. Kalau ayat 9 dan ayat 10, di situ dibilang bahwa setiap orang yang Tuhan kasihi pasti Tuhan didik. Kalau Tuhan didik, berarti kehidupannya tidak berjalan begitu-begitu saja, pasti ada ajaran Tuhan, sehingga dia ada dalam setiap masalah. Saya ingat waktu khotbah Ibu Pendeta waktu tanggal 31, orang percaya itu seperti burung Raja Wali. Jadi dia semakin ada badai, dia akan terbang semakin tinggi. Ya, itulah yang disebut dengan orang percaya. Jadi setiap orang percaya pasti Tuhan akan mendidik dalam setiap persoalan hidup, tapi juga dalam berbagai hal Tuhan akan mendidik. Tujuannya supaya iman kita semakin bertambah. Jadi Tuhan mendidik kita bukan untuk kita lemah, tapi mendidik kita supaya kita kuat, supaya kita lebih mampu. Kalau orang yang sudah selalu dia alami berbagai hal, dia akan kuat untuk menerima tantangan. Apalagi kalau dia sudah selalu menerima masalah, ketika masalah datang dia tidak akan pernah goyah karena dia tahu persis. Nah, sudah banyak hal yang dia sudah alami. Jadi di sini penulis kitab Amsal bilang bahwa setiap orang percaya pasti Tuhan akan didik. Kalau Tuhan akan mendidik dengan cara Tuhan. Dan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu kita harus menerima didikan Tuhan. Jadi ayat 12 bilang, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi itu kalau Tuhan mau membuat rencananya dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan mendidik kita dalam rencananya. Kemudian ayat bagian keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, hikmat sebagai harta yang paling berharga. Jadi kalau kita memperoleh hikmat, kalau di dalam Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti kalau mau memperoleh hikmat harus takut akan Tuhan. Jadi di sini hikmat itu paling berharga, harus dijaga, dipelihara. Tapi juga hikmat itu lebih berharga daripada perak dan emas. Dan bagian yang kelima adalah ayat 19 dan 20, hikmat Tuhan dalam penciptaan. Di sini penulis kitab Amsal mau memberikan penjelasan bagaimana Tuhan dengan penuh hikmat menciptakan alam ini. Kalau kita lihat di pantai begitu indah, kemudian kita ke gunung, lihat gunung begitu indah dan sebagainya. Itu Tuhan tidak menciptakan begitu saja, tapi karena Tuhan sendiri adalah sumber hikmat, makanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmatnya. Jadi di sini tidak ada yang memberi hikmat kepada Tuhan kecuali meminta hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri sang pemberi hikmat itu. Tuhan sendiri hikmat itu. Oleh sebab itu Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan bagian terakhir adalah Amsal 21 sampai 26, keamanan dan perlindungan dalam hikmat Tuhan. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang ada di dalam Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan pasti ada dalam perlindungannya, pasti ada dalam setiap rencananya. Oleh sebab itu Bapak Ibu belajar daripada firman Tuhan di saat ini, kita boleh ada di dalam berkat dan hikmat Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita terus bergaul dengan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau Matius bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti bahwa hanya di dalam Tuhan kita memperoleh segala sesuatu.
Di luar Tuhan kita dapat segala sesuatu, tapi itu cuma fana, tidak bertahan. Hanya di dalam Tuhan saja yang bisa bertahan. Karena di ayat terakhir bilang perlindungan dan penyertaan Tuhan berikan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam tahun-tahun yang disusun oleh Sinode, kita ada dalam tahun 2025. Sinode memberi tema bagi kita di tahun ini yaitu kesehatan. Sinode mau kita semua ada dalam berkat Tuhan dan juga hikmat Tuhan, supaya dengan kesehatan kita semua datang kepada Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, terus takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan memberi kita hikmat di dalamnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mengiringi persembahan syukur kita, kita buka bersama dari Kidung Jemaat 363. Kita akan menyanyi ayat 1 dan seterusnya untuk memberikan persembahan kita. Sebelum jemaat memberikan persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati, kita telah memberikan persembahan kita melalui 4 kantong kolekte dan 4 kotak
masing-masing 1 kotak program, 1 kotak diakonia, 1 kotak aksi 1000 YPK, dan 1 kotak 10.000 pembangunan kantor klasis. Untuk doa persembahan akan disatukan dengan doa syafaat dari mimbar. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Untuk itu, kita akan membawa semua pergumulan kita di tahun ini dalam doa yang Tuhan ajarkan, yang akan kita ucapkan secara bersama-sama sebagai syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian rohani 123. Kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Hai bertepuk tangan dan tari. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan dan pergi dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita selesai, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan.
Bapak Ibu, mari bangkit berdiri sambil bersalaman satu sama lain. Kita menyanyi nyanyian rohani 123 ayatnya yang ketiga.